kok kabar-kabar yang baik dan setia. Oke ya. Jadi Bu lihat dulu ada yang belum masuk ini. Satu orang ya. Ada seorang Bu sakit. Kemana dia? Sakit ya. Kita doakan supaya teman kita ini cepat sembuh ya. Oke. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, sebagai umat yang beragama, sudah layak dan sepantasnya kita mensyukuri segala nikmat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa sampai di tempat ini melakukan kegiatan seperti ini. Untuk itu, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh Dwi. Silakan Dwi. Mari kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Oke, terima kasih ya Dwi. Oke anakku, jadi minggu lalu masih ingat tidak kita belajar tentang apa? Nah, kita belajar tentang apa minggu lalu? Unsur-unsur pembangun puisi. Kalau masih ingat, apa-apa saja itu kemarin unsur pembangun puisi? Yang ketiga iya, yang pertama diktema, kemudian yang kedua diksi, kemudian yang ketiga imaji, yang keempat struktur, yang kelima pelajaran. Oke, bagus lah kalau masih ingat ya. Jadi itu adalah pelajaran kita minggu lalu. Hari ini kita akan belajar materi yang baru, namanya adalah teks prosedur. Nah, kalian tentunya sudah sering membeli mie instan, ya kan? Di dalam kemasan mie instan itu nanti ada cara memasaknya, rebus air dan seterusnya. Kalian pun juga kalau misalkan membeli obat, di dalam kemasan obat itu ada juga cara pakainya. Atau ketika kalian membaca majalah remaja, cara menemukan teman yang baik, maka akan ada trik-triknya. Nah itu semua, baik itu kiat-kiat, cara, trik, teknik, itu semua nanti dimasukkan ke dalam istilah teks prosedur. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ditanya untuk apa kita mempelajari teks prosedur, tujuannya adalah sebagai penunjuk ya. Karena prosedur sebagai penunjuk untuk melakukan sesuatu supaya dapat kita lakukan dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita lanjut, Ibu ingin sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Bisa dilihat aku? Oke, silakan Novita ya. Peserta didik dapat mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, serta terampil merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis dengan sikap kritis, kerjasama dan komunikatif. Iya, itu diharapkan setelah kita mempelajari materi ini ya. Oke, nah selanjutnya akan ditayangkan sebuah video. Silakan kalian amati ya. Bagi Anda yang suka banget terhadap instan, maka perlu tahu betul bagaimana cara memasak instan yang benar agar tetap aman ketika dikonsumsi. Karena jika tidak tahu tentang bagaimana cara memasak instan dengan baik, maka bukan tidak mungkin Anda akan terkena bahaya akibat dari memakan instan tersebut. Sudah diketahui bersama. Ya, ada yang mau ditanyakan dari video yang baru kalian amati itu? Ada Bu? Saya siapa dulu ya? Oke, anak yang ini dulu ya. Dan video tersebut, Bu, kalimat mana yang merupakan pernyataan umum? Dari video itu tadi, kalimat mana yang berupa pernyataan umum? Ada yang bisa menjawab? Nah, coba. Yang termasuk pernyataan umum di video tersebut adalah yang pertama, ada sebuah bahan yang berbahaya yang terdapat di dalam instan. Kedua, sebelum memasak instan, pahami cara memasak yang baik dan benar agar terhindar dari segala bahaya. Iya, bagus. Itu dia jawabannya. Ya. Apa hubungannya pernyataan umum dan tahapan pada teks prosedur? Ya. Apa hubungan antara teks prosedur dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan? Hubungan antara suaranya mana? Hubungan antara pernyataan umum dan tahapan-tahapan menurut saya ialah pernyataan umum itu dikembangkan dengan kata lain bahwa hubungannya pernyataan umum dan langkah-langkah itu merupakan bagian dari teks prosedur. Ada lagi pertanyaan dari video itu? Ya, dan silakan. Dari video itu, kalimat mana yang merupakan tahap-tahapan? Dari video itu tadi kalimat mana yang merupakan tahapan-tahapan? Gampang ini loh. Tahapan-tahapan berupa tahapan. Siapa bisa jawab? Ayo, Rovina, yuk. yang merupakan tahapan-tahapan adalah 1. Buang air busa ini.
2. Kurangi bumbu. 3. Masak dengan air mendidih. 4. Beri jangka waktu 3 hari. 5. Jangan ditambah nasi. 6. Tambahkan topping seperti sawi, wortel, dan tomat. 7. Jangan mencampur bumbu ke dalam mie yang sedang dimasak. Iya, itu dia. Dari video itu tadi ya, sudah dapat kita yang mana pernyataan umum, yang mana dia tahapan-tahapan atau langkah-langkah di sana, kemudian apa hubungan antara teks prosedur dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan, hubungannya bahwa pernyataan umum dan tahapan-tahapan merupakan bagian dari teks prosedur. Bisa ya nak, sampai di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi dari video yang sudah kamu amati tadi? Ada om? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita kegiatan kelompok dulu ya. Ibu bagi kelompoknya 1, 2, 3, satu kelompok. 1, 2 yang berjudul kiat wawancara kerja. Di bukumu ada di halaman 13 ya. Jadi di bukumu ada di halaman 13. Di sana judulnya adalah kiat wawancara kerja yang kalian diskusikan tentang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dari teks itu. Lalu tahap-tahapannya waktunya sudah habis ya, sudah 15 menit. Oke, sudah 15, nggak kerasa memang 15 menit kan. Silakan kelompok pertama dulu yang presentasi. Kelompok yang lain silakan ditanggapi ya. Oke. Pagi. Pertanyaan saya dari kelompok 2 atas nama Romina Damani. Bagaimana cara kita berbicara saat wawancara terjadi agar mudah dipahami oleh mitra bicara? Oke, terima kasih atas pertanyaan dari Rubina. Di sini kami akan menjawabnya. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang dan lebar, dan cobalah mengemas kalimat secara singkat dan terfokus, tetapi tetap menarik. Kita diharapkan mampu menunjukkan. Ya, sudah jawabannya teman-teman berikan sudah dapat kami terima dengan baik. Ya, terima kasih Pak. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan pernyataan umum dan langkah-langkah dari teks kiat berwawancara kerja tersebut. Sekian dari kami. Itulah pernyataan umum dan tahapan-tahapan dari yang kami dapat dari teks kiat berwawancara kerja. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Kami persilakan. Kelompok 1 buat pertanyaan. Dari teks wawancara kerja yang manakah penugas semua? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dengan persiapan matang dan wujud diri yang baik saat wawancara kita telah meninggalkan pesan yang layak untuk mempertimbangkan oleh perusahaan. Sekian tampilan dari kelompok kami, kelompok 2. Dari kelompok 3, Langkah-langkah dalam cek wawancara. Selama wawancara berlangsung, jadilah diri sendiri. ya bagi kelompok 2 apakah ada pertanyaan? Baik, kami menjawab dari 2. Apakah di dalam teks tersebut ada kalimat penegasan ulang? Ada. Kalau kita kegiatan kita ini sampai di bagian kesimpulan. Untuk itu, tepuk tangan dulu kita untuk semua tampilan kelompok. Nah, mari kita simpulkan kegiatan kita ini secara bersama-sama. Menurut kalian teks prosedur itu apa? Teks prosedur yang dibentuk oleh ungkapan tentang tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Iya, itu dia yang lebih tepatnya ya. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang pernyataan umum, kan? Pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang berurutan. Ya, atau ada juga yang menyatakan bahwa teks prosedur adalah suatu teks yang berisi tata cara melakukan sesuatu supaya dapat dilakukan dengan baik. Itulah dia. Apa hubungan antara teks prosedur dengan pernyataan umum dan tahapan-tahapan?
kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sikap perusahaan. Wawancara pun menjadi ajang tanya jawab seperti wawancara dengan calon. Iya, singkatnya, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon secara mendalam. Itu yang pertama. Yang kedua, wawancara merupakan ajang tanya jawab antara pewawancara dengan calon. Gitu ya, bagus. Yang mana yang merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari tes yang wawancara kita? Silakan Dan. Merupakan tahap-tahapan atau langkah-langkah dari tes wawancara kerja adalah: 1. Mudah dipahami oleh mitra bicara yang kita harus berbicara dengan jelas. Di sisi ini biasanya muncul pula pembicaraan mengenai gaji dan tunjangannya. Iya. Atau singkatnya ya kan, bisa juga kita ringkas ya. Itu tadi memang dijelaskan dia bagus kan. Atau kalau misalkan agak singkat saja kita sampaikan bahwa tahapan-tahapan dari tes wawancara kerja itu yang pertama adalah ketika berkomunikasi harus berbicara dengan jelas. Kemudian yang kedua, menyimak dengan baik. Menyimak kan seperti itu tadi katanya kan, mendengarkan, cermat. Berarti bisa kita simpulkan menyimak dengan baik ya. Yang ketiga, sikap tubuh harus tegak, atau tadi katanya berikan sikap yang antusias baik secara verbal maupun non verbal kan, itu di situ ya. Selanjutnya, jadilah diri sendiri, dirimu saja gitu. Ada pertanyaan bagaimana menurutmu, itu saja kamu sampaikan. Tidak usah kau bayangkan aku harus menyampaikan menurut pendapat ahli supaya nanti aku kelihatan seperti ahli. Tidak usah. Jadilah diri sendiri, itu katanya ya. Lalu setelah itu hindari komunikasi yang panjang dan bertele-tele. Setelah itu ibu mau bertanya dulu bagaimana perasaan kalian belajar hari ini. Jadi dengan kata lain bertambah ilmunya ya kan. Ada hal yang tidak tahu menjadi tahu. Wawasan kita semakin bertambah setelah mempelajari teks prosedur hari ini. Wawasan bertambah. Yang ini kelompok 1. Sangat menambah, sangat senang dan wawasan yang ada dalam tes prosedur. Iya, mereka ini sangat senang karena bertambah wawasan mereka. Jadi kelompok 1 ini senang dia belajar hari ini. Kelompok yang lain menyedihkan. Kalian menangis ya, belajar teks prosedur ada nggak menyenangkan ya. Oke, itulah dia. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi penampilan dari setiap kelompok, ibu lihat memang kalian sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi kalau menurut ibu semuanya bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi di akhir pembelajaran ini kembali ibu sampaikan bahwa tugasmu tidak banyak, cukup nanti melihat bukumu halaman 15, jawab pertanyaan yang ada di situ. Tidak banyak itu ya kan. Setelah itu minggu depan kita akan masih belajar tentang teks prosedur, namun dari struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur ya. Nah, ibu sampaikan lagi kepada kamu, teruslah belajar, jangan bosan-bosan untuk belajar, teruslah berpikir untuk maju, teruslah berusaha gitu. Ingat bahwa setumpul-tumpulnya parang pun kalau terus diasah bisa jadi tajam. Artinya apa? Sebodoh-bodohnya orang pun kalau terus belajar akan menjadi bisa. Jadi jangan putus asa, teruslah belajar. Kemudian tetaplah menjaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan memperkuat imun tubuh. Di akhir kegiatan pembelajaran kita ini wajib juga kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa dipimpin oleh Febrianis. Selesai. Iya, sudah ya. Setelah ini nanti langsung pulang ke rumah. Ya, ibu ucapkan terima kasih untuk pertemuan kita ini dan selamat siang.